Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam interaksi teman-teman semuanya. Berbicara soal murai batu untuk lomba, banyak macamnya, banyak permasalahannya. Apa yang harus kita lakukan ketika memang burung tersebut akan dilombakan? Dari segi settingan, dari segi perawatan harian, persiapan ketika mau lomba, ataupun persiapan ketika di arena ataupun di lokasi lomba ya. Sedikit agak membuat tegang ketika murai batu yang sudah kita setting, kita persiapkan dari rumah, sudah terlihat burung tersebut misalnya sudah on fire gitu kan. Sudah on fire, sudah enak, materi juga sudah enak, pokoknya udah siap dibawa ke lomba gitulah ya. Ini hanya cerita pengalaman pribadi dari teman-teman maupun saya sendiri ya. Jadi ketika kita datang ke lomba, yang susah terkadang menemukan kemauan ataupun menemukan keinginan dari si burung tersebut, ataupun antisipasi apa yang harus kita lakukan ketika murai batu kita mengalami suatu masalah ataupun kendala. Salah satu contoh misalnya yang akan saya ceritakan adalah turun ke lantai ya. Baik itu over emosi maupun down mental, ataupun ketika memang dia lagi performanya lagi bagus, tiba-tiba misalnya narung sujud terus misalnya jatuh, ataupun mungkin karena lompat terus jatuhnya maksudnya ke lantai ya, bukan ke tangkringan. Ini yang membuat kekhawatiran kita. Nah, ada beberapa solusi menurut saya, ya terserah ini nanti cocok atau enggaknya terserah teman-teman semuanya, tapi ini ada beberapa pilihan yang harus untuk dilakukan sebagai satu antisipasi kita sebagai pemain burung di lapangan, yaitu dengan menggunakan ranjau. Nah, ada beberapa EO yang memang ketika kita menggunakan ranjau ini akan mengurangi poin ataupun nilai. Ada juga yang langsung mungkin tidak diperbolehkan gitu kan ya. Itu. Nah, antisipasinya seperti apa? Kita yang menggunakan tepok biasanya kita ambil rak bawahnya itu kita ambil terus biar tidak terlihat gitu kan ranjunya tersebut. Itu mungkin masih bisa dimaklumi ya, tetapi kadang ada juga EO yang kalau terlihat sudah tidak boleh gitu ya. Aduh. Ini menggunakan beberapa cara ataupun ada beberapa macam untuk supaya burung tersebut tidak turun ke lantai sangkar. Yang pertama, untuk teman-teman semuanya mungkin ini bukan berarti mengajari ya, terkadang karena juga saya lupa apa sih yang harus digunakan gitu kan, yang harus dilakukan itu apa, terkadang itu saya lupa. Ini sebagai pengingat saya sendiri saja, dan mungkin kalau nanti bermanfaat untuk teman-teman silahkan. Yang pertama bisa dikasih bola kecil yang dari plastik itu untuk mainan bola, mandi bola itu biasanya ya, bisa dibeli di toko-toko mainan itu banyak. Itu yang pertama, kita taruh di bawah tangkringan ya. Diambil itunya bisa biar tidak terlihat dari jurinya ataupun dari bawah biar tidak terlihat. Bisa menggunakan bola plastik yang biasa untuk mainan mandi bola anak-anak. Terus kemudian yang kedua, bisa menggunakan karpet yang motifnya bola juga.
ya. Kadang ada motif bola biliar, ada motif main bola kecil-kecil itu juga ya, yang print-print warna-warni itu. Itu yang kedua, bisa menggunakan karpet dengan motif bola. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan ranjau dari plastik yang sudah terbuat kayak duri, ya, kayak duri tajam lancip-lancip gitu kan ya, plastik yang sudah dibentuk itu di toko-toko apa pakan burung ataupun aksesoris burung biasanya banyak tersedia. Itu teman-teman. Bisa buat sendiri juga. Kalau teman-teman sempat bisa buat pakai tali tis itu di apa di bolongin terus ditata satu persatu sampai menutup satu lingkaran diameter karpetnya. Itu yang ketiga ya, bisa menggunakan ranjau berbentuk duri, bisa buat sendiri maupun sudah ada di toko-toko gitu ya. Yang keempat juga bisa menggunakan karpet sintetis yang berbentuk rumput. Itu juga bisa berbentuk rumput. Menggunakan karpet sintetis ya. Bentuknya hijau itu ya, ada yang biru ada yang hijau kan, sekarang ada yang biru juga. Itu kita beli juga banyak di toko-toko burung ataupun aksesoris burung, menggunakan karpet sintetis, bentuknya seperti karpet tapi bahannya dari plastik gitu kan ya, dari plastik. Terus selanjutnya bisa, kalau saya ketika kondisi memang mendadak kita tidak bawa, biasanya saya pakai tisu saya taruh di bawah menutupi karpet itu ya, berapa ambil 5 lembar atau 6 lembar ditaruh di bawah, terus kemudian kita semprot dibasahi tisunya terus biar nanti tidak, kalau kena angin tidak terbang gitu ya teman-teman ya, biar kalau tidak kena karpet ataupun kena angin itu tidak terbang. Jadi kita taruh, ditata dulu tisunya, kemudian kita basahin pakai semprotan ya, dibasahin biar basah, biar tidak ketika kena angin tidak terbang tisunya itu. Kemudian bisa juga menggunakan plastik, media plastik ya, karpetnya ataupun lantainya itu kita taruh plastik, lembaran plastik kantong maupun plastik yang bening itu kita sobek jadi dua, nanti kita taruh di bawah, kemudian kita juga dibasahi pakai semprotan ya, kita basahin di situ, kita basahin biar nanti juga tidak, kalau kena angin tidak terbang ke atas. Itu teman-temannya ya juga. Kemudian banyak hal sih sebenarnya. Yang terakhir, memang kalau solusi memang tidak bisa semuanya, bisa menggunakan daun ditaruh di bawahnya. Yang pasti ketika kita naruh ranjau tersebut jangan sampai kelihatan, terus kemudian jangan sampai nanti mengganggu performa burung di dalam sangkar. Itu teman-teman beberapa hal ataupun beberapa macam ranjau yang bisa digunakan sebagai antisipasi agar burung kita tidak turun. Demikian teman-teman semuanya, silahkan bisa dicoba, bukan berarti menggurui. Sekali lagi, mungkin ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan digunakan, ataupun silahkan dibagikan. Oke teman-teman semuanya, salam interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.